Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fadilatul Mukarram Kyai Al-Hajj Abdul Muhdi Al-Ansari yang saya hormati, pengurus Musalla Al-Azhar, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Mari kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat duduk bersama di rumah Allah di Musalla Al-Azhar ini. Mudah-mudahan kita bermuajahah seperti ini menjadi penyebab turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada pertemuan kali ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang kita saksikan, tragedi kemanusiaan saat ini, di mana sejak tanggal 7 Oktober sampai hari ini kita menyaksikan bagaimana saudara kita dibantai, bagaimana saudara kita dibom, bukan hanya bom saja, bombardir, ya Pak ya. Sampai hari ini sudah syuhada itu sudah mencapai 10.000 lebih. Bayangkan Pak, 10.000 lebih, belum jumlahnya yang luka-luka. Hari ini tentu kita sebagai muslim, orang-orang yang beriman melihat saudaranya seperti itu harus merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Jangankan sesama muslim Pak, sekarang non-muslim sekalipun yang mempunyai rasa pri kemanusiaan, pasti mereka akan iba, akan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Negara-negara non-muslim sekalipun mereka banyak yang demo agar tragedi semacam ini, pembantaian semacam ini segera dihentikan. Amerika sendiri yang membantu Israel, rakyatnya sendiri tidak setuju. Apa ini? ON. Ada lagi enggak? Ini aja. Jadi Pak, coba bayangkan, saudara kita yang ada di Palestina, yang di Gaza ini, sudah 17 tahun mereka diblokade. Mereka diblokade, tidak boleh masuk bantuan dari luar sampai saat ini. Yang masuk ke Gaza itu adalah melalui terowongan-terowongan yang mereka bikin. Artinya penjara terbesar yang dihuni oleh 2 juta penduduk
Di Gaza itu dijadikan penjara terbesar oleh Israel, yaitu. Inilah saudara kita. Mereka sebelum ini perlawanannya cuman intifada itu adalah melawan pakai ketepel, Pak. Ya. Sampai lihat di televisi kan sekarang semuanya kita sudah menyaksikan. Perlawanannya pakai batu. Akhirnya pemuda-pemuda yang di Hamas itu dilatih dan sampai bisa membuat senjata sendiri. Coba Pak, dari mana senjata? Ya tentu dari luar, entah itu dari Korut, entah itu dari Iran bantuannya. Kok sekelas Hamas bisa berperang melawan negara yang senjatanya paling canggih sedunia ini? Ya Pak ya? Pertahanannya paling canggih sedunia ini. Yang paling ditakuti adalah Israel. Hamas itu bukan tentara negara, bukan Pak. Hamas itu adalah kayak di sini Muhammadiyah NU gitu. Ormas. Itu loh. Jadi Hamas itu bansernya melawan negara superpower. Ya artinya superpower itu kekuatan senjatanya. Masih dibantu Amerika, masih dibantu Inggris, masih dibantu Prancis. Coba yang dilawan kayak semacam ormas, banser. Tapi sampai saat ini kalau berperang jantan mereka nggak berani. Makanya sabda Nabi dan Al-Quran itu menunjukkan kebenarannya sekarang ini. Apa yang disabdakan oleh Nabi benar-benar terjadi. Ya Pak ya. Udah berapa hari ini? Dari tanggal 7. Sekarang sudah tanggal 11. 10. Berarti sudah 33 hari. Hah? 33 hari. Masih. Dan Israel itu terkenal sifat-sifat buruk disebutkan dalam Al-Quran itu ada pada Yahudi. Yahudi itu terkenal khianat, terkenal keras kepala, qaswah, terkenal pengecut, terkenal munafik. Pokoknya sifat buruk itu semua ada di Yahudi. Coba bayangkan Pak. Terus terkenal tega. Kalau orang perang kan ada aturannya. Iya Pak ya? Perang itu adalah darul harb. Perang itu tentara sama tentara. Ini enggak. Yang dibombardir adalah penduduk sipil. Makanya Yahudi ini tega, gak ada peri kemanusiaannya. Yang sedih Pak sekarang ini, negara-negara tetangga itu diam 1000 bahasa. Kayak Mesir, kayak Yordan, Arab Saudi, mereka masih gak menarik duta besarnya yang ada di Israel. Diam 1000 bahasa. Kenapa ketika orang-orang kafir Amerika gak tahu malu,
Inggris terus Amerika, terjadi sekarang penyerangan kepada Israel. Besoknya sudah datang, 3 hari sudah kapal induknya sudah ada di Laut Mediterania. Coba umat Islam mana? Cuman Libanon, Hizbullah. Ini yang kita tidak miris ketika orang kafir itu bersatu untuk memerangi umat Islam, dan darah yang paling termurah sekarang adalah darahnya umat Islam. Kayak seakan tidak ada artinya manusia dibombardir di semua tempat. Kita semuanya diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Adalah sifat juben, sifat takut. Padahal Israel itu enggak ada apa-apanya. Ya Pak, andaikan mereka jantan berperang berhadapan dengan Hamas, mereka takut. Kenapa umat Islam kayak negara-negara tetangga kayak Mesir semuanya diam? Ini yang kita sedih, sedangkan mereka al-kufru ala dinin wahid. Kekafiran itu satu sama dengan yang lain, terutama Yahudi. Makanya yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa kejadian hari ini adalah membuktikan bahwa Al-Quran, kebenaran Al-Quran, apa yang dibicarakan di dalam Al-Quran itu benar adanya. Coba periksa, latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amanul yahud walladina asyraku. Latajidanna asyaddan nas, latajidanna, engkau benar-benar akan menemui asyaddan nasi adawatan, orang yang paling memusuhi kepada orang-orang yang beriman itu adalah orang Yahudi, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Al-Quran benar. Makanya Pak, orang Yahudi itu ketika membunuh umat Islam itu ibadah, sama dengan membunuh binatang. Umat Islam ini oleh orang-orang Yahudi dianggap binatang, animal. You understand animal? Yes. Dianggap binatang. Dan mereka itu dalam keyakinan, dalam akidah mereka, di dalam Talmudnya, kitab Taurat itu sudah dirubah oleh mereka dengan yang namanya Talmud. Talmud itu Taurat yang sudah dimodifikasi, dirubah oleh mereka menurut sesuai dengan hawa nafsu mereka. Keyakinannya mereka bahwa orang-orang Yahudi itu adalah asy'abullahul mukhtar, bangsa yang dipilih oleh Allah untuk memimpin dunia ini. Jadi selain bangsa Yahudi tidak berhak untuk memimpin dunia ini, kata mereka. Membunuh orang Islam itu ibadah, sama juga dengan orang Islam. Orang Islam berperang melawan Yahudi, matinya mati apa Pak? Syahid.
Syahid itu merupakan tiket untuk kemana? Tiket kemana? Tiket surga. Sama Pak. Jadi sampai kapanpun gak pernah ada yang namanya damai. Pernah terjadi perdamaian? Gak pernah. Dari sejak dulu zaman Yasir Arafat sampai hari ini sudah 34 resolusi, sudah 34 perjanjian, semuanya oleh Yahudi itu dikhianati sampai hari ini. Sehingga ini kok bicaranya kayak serius banget Pak ya. Sehingga sekarang bumi Palestina itu sudah tinggal 20%. Lihat peta sampean. Buka di Google peta Palestina yang sekarang. Semua sudah dikuasai oleh Yahudi. Palestina itu sendiri sudah buminya untuk yang di Palestina, orang Palestina tinggal 20%. Yang di Gaza itu misah sendiri di pinggir laut. Makanya ditawari oleh Israel, Hamas penduduk Gaza, kami akan bangun. Saya ini dengar berita ini dari Hussein yang di Gaza sudah 8 tahun nikah dengan orang Gaza. Dia nanya sama petinggi-petinggi Hamas karena dia seorang relawan, dia seorang wartawan. Nanya ke petinggi Hamas. Kata petinggi Hamas, Hamas itu ditawari oleh Israel, Gaza itu mau dibangun lebih hebat, lebih maju daripada Dubai. Pelabuhannya lebih maju dari Singapura. Mau dibangun oleh Israel. Yang penting satu, jangan ngelawan. Tunduk. Tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Hamas. Sehingga karena sudah 34 perjanjian semuanya dilanggar dan terus setiap hari dibunuh sampai saat ini dari berapa 30 tahun sebelum 10 tahun yang lalu itu sudah 9.000. Sekarang tidak sampai bertahun-tahun, cuman 1 bulan sudah mencapai angka 10.000. Ya Pak, kalau ngelihat saya nggak tega. Lihat itu nggak tega, nggak kuat. Kok sekejam itu gitu. Sampai saat ini biasanya saya kadang-kadang kalau santai suka nyetel lagu, ya suka dangdut. Sampai saat ini kayaknya perasaannya nggak bisa Pak. Mau dengan hal-hal sedih terus dengan ngelihat kondisi yang seperti itu. Sedihnya mereka mau jerit sama siapa? Minta tolong sama siapa? Mau ngungsi ke Israel, ke Mesir ditutup, gak boleh. Ya Pak ya. Memang benar juga kata orang Mesir. Kalau Gaza itu ditinggalkan dan dikosongkan, nanti cuma diratakan saja, tinggal ngeratain aja. Mesti Israel. Akhirnya Gaza itu dicaplok habis. Tapi kenapa? Ketika Muslim sama Muslim perang, semuanya ngebantu.
Coba dulu terjadi perang antara Saudi Arabia dengan Yaman, Houthi di Yaman, ya kan Pak? Pernah? Kenapa rame-rame semuanya bantu Saudi Arabia untuk menumbangkan Houthi di Yaman? Kenapa sekarang ketika umat Islam dibantai oleh Israel laknatullah, semuanya diam 1000 bahasa? Inilah kelemahan kita umat Islam. Sebenarnya apa sih yang dibela oleh Hamas itu? Yang pertama yang dibela oleh Hamas itu adalah Masjidil Aqsa, yang sekarang sudah dikuasai oleh orang-orang Israel. Sedih Pak kalau Masjidil Aqsa diinjek-injek pakai sepatu masuk ke dalam. Orang yang sholat ditendang-tendang. Yang dibela itu. Yang kedua adalah harga diri umat Islam. Ini yang pertama, bahwa ini menunjukkan yang disabdakan oleh Nabi, yang Al-Quran itu benar, menunjukkan kebenaran Al-Quran, yang dikisahkan di dalam Al-Quran ini terjadi. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati ala dini zahirin. Masih ada sekelompok dari umatku yang berpegang teguh dengan agama. Li'aduwihim qahirin, mereka melawan terhadap musuh-musuhnya. Musuh terbesar sekarang adalah Zionis Israel. La yadurruhum man khalafahum, tidak peduli orang mengatakan apa menilainya. Makanya sekarang ada yang menilai, kata orang Salafi. Orang Salafi, tahu Pak Salafi, aliran Salafi mengatakan bahwa Hamas itu adalah buatan Israel. Itu cuman alasan saja Israel agar bisa membantai Gaza. Kalau tidak ada Hamas, masa sampai perang kayak gitu banyak korbannya Israel? Sekarang sudah ribuan juga Pak, lebih dari 1000 yang meninggal, yang sudah mati dari pihak Israel. Masa itu bikinan Israel? Yang kedua, seharusnya orang-orang Palestina, orang-orang Gaza itu hijrah seperti dulu Rasul di Mekah, ketika Rasul ditindas di Mekah, hijrah niru itu. Bukan Pak, Rasul itu hijrah bukan karena takut. Masa Rasul takut? Rasul itu tidak pernah takut dengan tekanan kafir Mekah. Andaikan pada waktu diizini jihad, diizini perang oleh Allah, tapi belum diizini, belum waktunya. Jangan disamakan. Pak, sampean paham apa yang saya omongin? Pak, paham ya? Saya cuma mengatakan apa yang terjadi ini sudah diprediksi oleh Nabi. La yadurruhum man khalafahum, tidak peduli mereka itu. Satu kelompok itu, orang menilainya apa? Mereka berani melawan. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasul? Wa ainahum, mereka ada di mana? Sekelompok orang yang sampai sekarang bisa melawan seperti itu. Dijawab oleh Nabi, hum qala Baitul Maqdis, dia ada di Baitul Maqdis,
wa aknafa Baitul Maqdis, dan sekeliling Baitul Maqdis. Mereka. Makanya kita ini para jamaah sekalian, kalau tidak bisa membantu mereka, tentu kita mau datang ke sana cuman ngerepotin, Mbak ya. Dan nggak bisa masuk. Mau berjihad dengan apa? Makanya jihadnya kalau ada solidaritas, sumbangan untuk Palestina nyumbang kepada orang-orang yang sekiranya sampai ke sana. Dan insya Allah kalau ada orang yang bisa terpercaya, sumbangan itu dan sumbangan yang paling terbesar Pak untuk Palestina itu adalah dari Indonesia. Alhamdulillah kemarin Presiden Jokowi sudah ngirim berapa ton itu. Tadi berapa hari ini ngirim lagi, terang-terangan bangsa Indonesia. Makanya Palestina itu katanya saya dengar dari Babe Aikal itu yang sudah bolak-balik Palestina sudah sampai 34 kali katanya. Setiap masuk ke rumahnya orang Palestina itu pasti bendera Indonesia itu disandingkan dengan bendera Israel. Saking cintanya kepada Indonesia. Bahkan sampai mereka itu lagu kebangsaan Indonesia itu hafal. Saking cintanya kepada penduduk Indonesia karena sangat peduli. Indonesia sangat peduli dengan Palestina karena memang kita berhutang budi. Yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu pertama adalah Mesir, yang kedua adalah Syekh Hussein dari Palestina. Makanya hubungannya dengan Indonesia itu, mereka itu memang benar-benar merasa sekali orang Indonesia itu perhatian terhadap apa yang terjadi di Palestina. Dulu Aqsa itu pernah direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya Pak ya? Dikuasai orang-orang kafir, orang-orang Inggris dari dulu sejak berapa tahun. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi ini untuk memerdekakan Palestina, karena umat Islam sudah mengalami kekalahan perang salib itu. Perang salib yang pertama, banjir darah, sehingga umat Islam itu trauma dengan kejadian yang sangat keji. Umat Islam itu kan dulu kan perangnya bukan dengan pelor Pak, bukan seperti sekarang, langsung pedang berhadapan. Kalah umat Islam, dimutilasi. Jadi orang Islam itu trauma dengan kejadian itu. Akhirnya apa? Salahuddin Al-Ayyubi itu keliling ke Mesir, ke Suriah, terus ke Yordan, semua keliling. Apa? Mengadakan Maulid Nabi. Sejarah Nabi itu dibaca, sehingga ingat kepada perjuangan Nabi, sehingga mereka itu teringat dengan perangan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dulu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan dibacakan Maulid Nabi, dengan dibacakan
tentang sejarah biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bangkit lagi. Ketika bangkit dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, perang salib itu dimenangkan oleh umat Islam. Namun setelah itu Turki Utsmani jatuh. Setelah jatuh sampai hari ini Aqsa itu masih dikuasai orang-orang Yahudi. Sebenarnya Pak, kenapa sih Aqsa itu kok orang-orang jarang yang Muslim itu berkunjung ke Masjidil Aqsa? Andaikan Masjidil Aqsa dikunjungi seperti Masjid Nabawi, dengan sendirinya Aqsa itu bisa dikuasai lagi oleh umat Islam. Ya, orang kita kalau umroh plus Turki, umroh plus Mesir, nggak ada umroh plus Masjid Nabawi. Coba dikunjungi, orang itu seumroh pasti Mekah, Madinah, Palestina. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasuddur rihal illa salasat masajid. Jangan engkau ada yang menghalang-halangi untuk pergi kecuali kamu memaksakan pergi itu ke 3 masjid ini. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga adalah ke Masjidil Aqsa. Aqsa enggak ada. Makanya ini para jamaah sekalian, tragedi yang terjadi ini, kita sebagai muslim seharusnya ikut berjihad. Tapi jihadnya itu bukan dengan berangkat ke sana mikul senjata, karena kita kalau tak terlatih, kalau tidak tahu medan, cuman minta ditembak ke sana. Numpang mati syahid. Malah ngerepotin. Jihadnya dengan apa sekarang? Jihadnya yang pertama adalah kalau kita ada solidaritas untuk memberikan apa yang kita punya, uang terutama. Entah itu 100.000, entah itu 50.000, yang penting kita sudah ikut. Minimal kalau tidak ada, kita tidak mampu seperti itu, sisipkan setiap sholat kita itu untuk mereka. Takut kita kalau tidak peduli Pak, takut kita ini dicap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, man lam yahtam bi amril mu'min falaisa minhum. Orang yang tidak peduli acuh tak acuh dengan nasib saudara kita yang ada di sana, berarti mereka bukan bagian dari orang-orang yang beriman. Takutnya nanti ketika kita kumpul di mahsyar oleh Nabi, kamu ini sana, gak termasuk umat saya. Karena ketika saudaramu terjadi menderita seperti itu, kamu acuh tak acuh, tidak peduli. Inilah para jamaah sekalian yang saya sampaikan. Yang terakhir saya ingin sampaikan sebuah hadis dari Maimunah maulatun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qultu ya Rasulullah aftina fi Baitil Maqdis. Ya Rasul, berikan saya fatwa tentang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu mana Pak? Palestina, Masjidil Aqsa. Coba berikan petunjuk saya tentang Baitul Maqdis, kata Maimunah. Qala, dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ardul mahsyar wal mansyar.
Baitul Maqdis itu bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti mahsyar itu di sana pusatnya. Kita kumpul Yaumul Ba'as, nanti pusatnya di Baitul Maqdis. Pak, mahsyar itu lapangan luas, manusia kumpul jadi satu titik temunya itu di Baitul Maqdis. Kita kan masih mikir nih, nanti kita bangkit itu di mana, mahsyar itu di mana, apa di langit? Ya di bumi ini. Tapi bumi ini sudah dirubah. Tubaddalul ardu ghairul ard. Bumi yang sekarang ini sudah dirubah. Dirubahnya seperti apa? Lempengan putih sudah tidak menyerap air, rata. Tidak ada laut. Laut sama daratan lo sama mana, Pak? Daratan atau laut? Laut. Laut itu 73%. Daratan 27%. Masih luatan laut, Pak. Laut, Pak. Nanti nggak ada laut, daratan semua, manusia kumpul. Titiknya adalah mahsyar itu di Palestina, Al-Aqsa. Wal mansyar, dan tempat bangkit kita. Pak, bangkit dari kuburan. U'tuhu fasallu fih. Datanglah engkau, kata Nabi, fasallu fihi, maka salatlah di Masjidil Aqsa itu. Fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ghairihi. Ada yang mengatakan hadis lain, salat di Masjidil Aqsa itu sama dengan salat 500 kali salat di Mushola Al-Azhar. Di hadis ini Rasul mengatakan 1000 kali dibandingkan sholat di Mushola Al-Azhar. Ka'alfi sholatin fi ghairihi. Qultu ara'aita illam astati an atahammal ilaihi. Ya Rasul, kata Maimunah, bagaimana saya kalau tidak bisa datang ke sana? Ongkos enggak punya, fisik enggak mampu. Apa yang Sarah harus lakukan? Jaraknya jauh dari kita, dari Indonesia, nggak bisa berangkat ke sana. Harus apa yang harus saya lakukan? Qala, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatuhdi lahu zaitan yusraju fi. Kirimlah engkau ke sana minyak tanah, agar minyak tanah itu untuk menyalakan lampu di sana. Kalau sekarang kan masa Masjidil Aqsa dikirim minyak tanah, Pak? Kan sudah bukan waktunya lagi. Artinya apa? Masjidil Aqsa itu pertama oleh Nabi didatangi. Makanya umat Islam karena enggak datang ke sana direbut orang lain. Coba umat Islam datang kayak kedatangnya ke Masjid Nabawi, enggak bakal direbut oleh orang-orang Yahudi. Karena kita lupakan, nggak didatangi ke sana, sama Nabi suruh datang ke sana. Kalau nggak mampu datang ke sana, kata Nabi, kirim minyak. Kalau sekarang, bantu, kirim dana untuk orang-orang Palestina dan sekelilingnya. Faman fa'ala fahuwa kaman atah. Barang siapa telah mengirim dana ke sana, solidaritas ke sana, fahuwa kaman ata, pahalanya sama dengan datang ke Masjidil Aqsa. Kedudukannya seperti sholat 1000 kali di Mushola Al-Azhar. Saya kira ini sekilas yang saya sampaikan para jemaah sekalian. Baik, terakhir saya akan menyampaikan pelajaran apa yang kita petik
dari peristiwa sekarang, tragedi kemanusiaan ini. Yang pertama, bahwa tragedi sekarang ini di Palestina sendiri menyatukan semua pihak. Coba sekarang ini di orang Palestina itu sudah tidak mempermasalahkan lagi soal Sunni, soal Syiah. Kan di Palestina itu ada Hamas, ada Fatah, ada Brigadir Qassam, ya kan? Ada Salafi, ada Sufi. Nah, dengan kejadian seperti ini mereka jadi satu untuk melawan Israel. Memang Pak, untuk bersatu itu kalau sudah kena musibah, sudah nggak melihat lagi golongan, sudah nggak melihat lagi dari mana dia datang. Coba Indonesia dulu sebelum merdeka, ya kan? Pidato Bung Karno, Bung Tomo itu di Surabaya. Wahai pemuda-pemuda Kalimantan, wahai pemuda Ambon, wahai pemuda Batak, wahai pemuda Sunda, wahai pemuda Jawa, bersatu. Bersatu. Peristiwa di Surabaya yang di ultimatum oleh Inggris datang lagi, mereka orang arek-arek Surabaya suruh menyerahkan senjatanya, suruh tunduk kembali karena akan datang dari Inggris. Apa jawaban arek-arek Surabaya? Selama banteng-banteng masih berdarah merah, takkan kuserahkan kepada Inggris. Silahkan datang, akan kami sambut. Coba Pak, pada waktu itu persenjataan sama dengan Hamas dengan Israel sekarang ini, gak imbang. Mereka dengan senjatanya yang modern pada saat itu, arek-arek Surabaya apa? Bambu runcing. Tapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka itu bisa ditumbangkan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil ini bisa mengalahkan yang besar dengan izin Allah Subhanahu taala. Makanya ketika di Indonesia itu merdeka berkat rahmat Allah. Yang kedua, bahwa tragedi sekarang ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Apa yang disabdakan oleh yang diprediksi oleh Rasul itu terjadi. Makanya Pak, nanti di akhir zaman mereka itu akan dikalahkan oleh umat Islam, orang-orang Yahudi itu. Sampai mereka itu nanti dari takutnya dengan umat Islam bersembunyi di belakang batu. Batu itu berbicara. Kata batu itu, ini ada orang Yahudi. Jadi bersembunyi di mana saja pasti ketemu. Karena semua benda-benda itu ngasih tahu. Kecuali satu yang enggak ngasih tahu ketika bersembunyi Yahudi itu. Ada sebuah pohon namanya gorkot. Sekarang sudah ditanam. Nanti pada akhirnya akan ditumbangkan oleh umat Islam. Makanya mereka orang Palestina sekarang itu menunggu Imam Mahdi. Kan ada ya Mahdi salam alaika, ya Mahdi salam alaika. Karena nanti menurut berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam akan turun, akan datang Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dari keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan masih jauh Pak. Mudah-mudahan kiamat masih jauh. Karena Pak masih lama. Gak usah terlalu takut Pak.
Kalau prediksi, kalau kata saya si kiamat itu ketika nanti matahari itu sudah terbit dari barat. Terbit dari timur sekarang kan? Sekarang bumi ini masih berputar sana. Sekarang Ka'bah itu sudah mulai ke sana, sudah mulai miring, Pak. Nanti satu saat ke sana. Masih lama. Masih di sana kan sekarang kan? Masih lama, nanti terus berputar, bumi ini terus berputar. Masih lama, tenang aja. Masih jauh. Inilah yang saya sampaikan para jamaah sekalian. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Kiai, katanya sih dengar-dengar menurut hadis apa menurut gimana ya, kalau Palestina dengan Israel itu damai atau ibaratnya nggak ada peperangan, apakah terjadi kiamat atau gimana? Dan dengan peperangan Israel Palestina ini apakah sebagai ladang pahala buat kita semua, khususnya buat umat muslim yang ada di dunia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak akan terjadi perdamaian sampai kapanpun. Ya paling damai sebentar, perang lagi. Karena kata Al-Quran, ya harga mati itu Pak. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Itu harga mati Pak. Walan tardo, dalam gramatika bahasa Arab ilmu nahu, kalau lan pakai non itu tidak akan selama-lamanya. Tapi kalau nasoro wala pakai la biasa Pak, bukan pakai non. Wala an-nasoro. Jadi kalau sama saudara kita dengan orang-orang Nasrani ini kita masih bisa berdampingan, hidup damai. Tapi kalau sudah dengan Yahudi gak bakalan. Karena sudah disebutkan di dalam Al-Quran sifat-sifat mereka itu. Mereka itu keras hati, mereka itu selalu khianat, mereka itu memutarbalikan fakta, mereka itu licik. Itu semua sifat-sifat buruk itu ada di Yahudi. Jadi yang namanya damai dengan mereka ini tidak akan pernah terjadi. Coba Pak, sejak Yasir Arafat dulu kan, PLO, berapa kali perjanjian, berapa kali resolusi, gak pernah damai. Sampai katanya Yasir Arafat, saya gak akan kawin kecuali Palestina merdeka. Gak kawin-kawin. Yasir Arafat akhirnya tergoda dengan wanita Yahudi dari Paris. Akhirnya nikah juga dengan orang Yahudi. Gak apa-apa. Nabi nikah kok dengan orang Yahudi. Sofiyah itu istrinya Nabi itu wanita Yahudi. Memang Yahudi ini luar biasa Pak. Pernah Nabi itu oleh orang Yahudi diundang makan. Diundang makan, dikasih makanan daging, dan daging itu dikasih racun. Coba Pak, kurang apa? Nabi diracun. Akhirnya ketika dimakan, daging itu ngomong, ya Rasul, aku sudah diracun. Makanya kata, saya mau ngetes, katanya orang Yahudi itu, Muhammad ini benar-benar Nabi atau enggak?
Kalau benar-benar Nabi diracun gak mempan. Malah bukan ketika mau dimakan, dagingnya ngomong. Beriman dia langsung. Itulah caranya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada orang jahat. Bagaimana? Dengan jahat seperti itu dia mendapatkan hidayah. Dagingnya ngomong, "Ya Rasul, saya ini sudah diracun oleh wanita Yahudi itu." Enggak dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengar wanita Yahudi itu. Karena kenapa saya diracun, kata Nabi, ditanya oleh Nabi. Kenapa kok meracun saya? Mau ngetes Nabi benar atau tidak Nabi. Tapi sampai jangan tes saya Ustadz, Pak. Coba saya Ustadz ini punya ilmu atau enggak punya ilmu? Kalau saya langsung kejat bener dikasih racun, Pak. Hah? Paling begini. Saya ingat, Pak, tetangga saya itu dulu waktu saya di Rawabadak cemburu sama suaminya. Curiga sama suaminya nikah lagi. Dari keselnya ingin dapat perhatian suaminya, minum baygon. Jangan ditiru, Bu, ya. Baygon diminum. Pas baygon diminum, kejat-kejat begini. Dibawa langsung ke rumah sakit Koja, ketolong, sembuh. Habis sembuh itu malu, mungkin pulang kampung dia. Terus dapat 5 bulan, balik lagi ke Jakarta, ke di depan rumah saya itu. Pas lewat, ada di depan di rumah saya itu ada pohon melati gitu, udah rindang gini. Saya ngomong begini, gak jadi mati nih. Malu dia sama saya. Jadi apa tadi pertanyaannya? Kalau damai, ya. Jadi kiamat, iya, bukan terjadi kiamat, tanda kiamat. Kiamat sudah dekat. Nanti, Pak, orang-orang Yahudi itu kan dia habis pada akhir zaman. Memang sebelumnya orang Yahudi itu sudah mau dihabiskan oleh Nazi di Jerman. Dulu mereka pernah dibantai, ditaruh di sebuah ruangan, digas mati semua. Karena tahu mereka ini jahat sama orang-orang Jerman, mau dibasmi. Akhirnya mereka ini berpencar, sisa-sisanya yang enggak mati, ada ini Soviet, ada yang di Amerika, ada yang di Asia, di mana-mana. Tahun 1946 mereka panggil semua yang ada di luar untuk membeli tanah, sejengkal tanah di Palestina, datang ke sana. Karena mereka ini punya keyakinan dari kitab Talmud mereka bahwa Palestina itu adalah al-ardul mau'ud, tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Itu Palestina itu menurut keyakinan mereka adalah miliknya bangsa Israel. Mereka itu bukan menjajah, mereka itu mengambil haknya, kata mereka. Kata kita, itu Palestina itu murni milik umat Islam. Memang ruwetnya, Pak. Aqsa ini tempat suci dari 3 agama samawi. Orang Yahudi menganggap tempat sucinya itu Aqsa itu adalah tembok ratapan ada di sana. Pak, orang Yahudi itu kalau ibadah kan ratap ke tembok. Pakai peci yang kecil begini, jenggotnya panjang, pakai topi laken kalau enggak, ya kan? Orang Nasrani juga menganggap Aqsa itu milik mereka. Karena Nabi Yesus Kristus, Nabi Isa dilahirkan di sana, di Bethlehem.
Kita umat Islam menganggap tempat suci kita masjid yang ketiga setelah masjid Mekah, Madinah. Rasul dimi'rajkan dari sana, dan nabi-nabi Palestina itu adalah Ardul Anbiya, bumi para nabi. Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia, dari Irak ke Palestina. Nabi Lut dari Babilonia juga ke Palestina. Nabi Musa dari Mesir nyebrang laut membawa Bani Israel itu ke Palestina. Coba Pak, coba sama Nabi Musa enggak dibawa ke Palestina, bawa ke Indonesia, ruwet Indonesia. Memang Pak, kalau enggak ada mereka enggak rame dunia ini, ya kan? Semuanya baik, enggak ada ujian. Kan ini sudah sekarang ini akan terlihat mana yang imannya emas, mana yang imannya loyang, mana yang munafik, mana yang mukmin, ya kan? Jadi kalau sudah damai, tanda kiamat. Bukan kiamat, tanda kiamat. Cukup ya? Ya, nanya. Cukup. Berapa menit saya ngomong? Ada setengah jam. Aduh. Jam 9 kurang. Enggak kerasa ya. Jadi inilah Pak yang saya sampaikan. Yang inti adalah kita ini jangan acuh. Seenggak-enggaknya kita ini prihatin, selipkan dalam doa kepada saudara kita, selipkan dalam doa, mudah-mudahan mereka diberikan ketabahan, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran, mudah-mudahan yang wafat, yang meninggal mati syahid, dan mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apapun Allah, kalau sudah Allah berkehendak, semuanya tuh nggak ada yang susah. Caranya Allah Subhanahu wa ta'ala nggak ada yang susah bagi Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafruqna min ba'di tafruqan ma'suma wa la taj'alna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ansur al-mujahidin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin ya Allah. Allahumma atihim al-nasr ya Allah. Allahumma atihim an-nasr ya Allah. An-nasr ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.